Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng enjing sadayana, mugia urang sadaya dipaparin nikmat sehat walafiat. Amin. Oke teman-teman, kelas 5 Ammar bin Yasir, terima kasih yang hari ini sudah on di channel YouTube-nya Ammar bin Yasir. Dan langsung aja kali ini Bunda mau ngajak teman-teman belajar yaitu bahasa Sunda masuk di pengajaran hiji, nyaeta tentang kaulinan barudak atau permainan anak-anak. Nah teman-teman, permainan anak-anak zaman dahulu itu berbeda banget sama anak-anak zaman sekarang. Boleh deh teman-teman tanyain ke orang tuanya, jenis permainan apa sih yang dilakukan ketika orang tuanya teman-teman masih dalam masa kanak-kanak gitu. Pasti beda sama teman-teman. Contoh nih dia, beda kan permainannya? Nanti kita lihat ya contoh permainan anak zaman dahulu. Selanjutnya ini dia, zaman dahulu permainan anak-anak itu dekat sekali dengan lingkungan alam dan kehidupan sekitar teman-teman. Jadi ya mainnya dia di alam gitu, di sawah, di halaman rumah, terus bareng-bareng sama teman-teman yang lain, bukan main yang perorangan gitu. Nah banyak banget sih contohnya, nanti teman-teman bisa cari ya contoh-contoh permainan zaman dahulu atau permainan tradisional. Ini dia teman-teman, permainan anak-anak zaman dahulu, tapi sekarang tuh udah nggak dikenal lagi, sudah tidak dikenal lagi oleh anak-anak sekarang. Oleh sebab itu, mari kita mengenal kembali permainan anak-anak. Contoh ini dia, teman-teman ada di gambarnya, main kaleci gitu. Nah, tujuannya kenapa sih Bunda harus ngebahas tentang permainan tradisional anak-anak zaman dahulu? Yang pertama, teman-teman atau siswa mengenal kembali jenis permainan tradisional. Yang kedua, siswa memahami teks deskripsi tentang jenis permainan tradisional. Itu dia contoh tujuannya ya, teman-teman. Oke, kita langsung aja masuk ke salah satu contoh dari permainan tradisional zaman dahulu. Ini dia teman-teman, ada salah satu namanya gobak sodor, atau mungkin sering kita kenal namanya gerobak sodor ya, bukan gobak sodor ya, sama aja sih. Nah, gobak sodor itu disebut galah asin atau galasin. Hayu main galasin. Nah, siapa yang pernah dengar tuh? Galah sodor atau galah sumber kaasup kaulinan barudak anu asalna ti wewengkon Jawa Barat. Jadi permainan gobak sodor itu teman-teman salah satu permainan yang berasal dari Jawa Barat, dari provinsinya kita. Biasana dipetakeun upama keur caang bulan di buruan atau waktu istirahat sekolah di buruan. Nah biasanya permainan ini dilakukan ketika terang bulan di halaman rumah atau di halaman sekolah ketika istirahat teman-teman. Kiwarimah ieu kaulinan teh geus dianggap salah sahiji olahraga tradisional nu pantes dimekarkeun di tingkat nasional. Nah sekarang permainan gobak sodor tuh dianggap salah satu olahraga, malah dianggap salah satu olahraga tradisional yang harus ditingkatkan di kancah nasional gitu. Sabab kitu gobak sodor mibanda aturan-aturan nu geus aya. Nah jadi permainan gobak sodor ini mempunyai aturan juga teman-teman. Yang pertama, dipetakeun ku dua kelompok, unggal kelompok diwangun ku 11 urang sarta salah seorang diantarana jadi raja. Jadi dimainkan oleh dua kelompok, setiap kelompok itu jumlahnya 11 orang dan dari salah seorang di antara kelompok itu harus ada yang jadi namanya raja. Yang kedua, aturannya adalah ukuran lapangna ngawangun pasagi opat. Jadi ukuran lapangnya itu berbentuk persegi 4, nu panjangna 15 meter jeung rubakna 5 meter. Nah panjangnya itu 15 meter, lebarnya 5 meter. Lalu ukuran panjangnya dibagi 4 petak.
kotak, ukuran panjangnya tadi kan 15 dibagi 5 kotak gitu teman-teman. Sedangkan rubakna dijadikan 2 petak, ukuran unggah petakna 3 kali 2,5 meter. Nah, kalau tadi kan lebarnya 5 meter. Nah, 5 meter itu dibagi 2, teman-teman. Dibagi 2 kotak masing-masing 3 kali 2,5 meter. Nah, ini dia ada bagan lapang gobak sodor. Teman-teman boleh kalau mau nyoba sama teman-teman di perumahannya, sama teman-teman yang di kampungnya atau di sekitarnya, nyobain gitu. Kan banyak ya referensinya tuh, teman-teman bisa niru gitu. Biar tahu ngerasain gimana cara mainnya gobak sodor gitu ya. Ini dia teman-teman cara main gobak sodor. Cara mainnya samemeh prung metakeun raja masing-masing kelompok regu diundi heula atawa suten. Nah, jadi sebelum mulai raja masing-masing nih kan tadi harus ada rajanya ya, raja kelompoknya diundi teman-teman, atau sweet tahu kan teman-teman, sweet Jepang atau apa sih, batu kertas gunting kalau zaman sekarang ya, batu kertas gunting heula, siapa yang menang itu yang duluan. Pikeun nangtukeun saha nu nyerang jeung saha nu ngajaga. Nah, tujuannya ada batu kertas gunting itu untuk menentukan siapa yang bagian yang nyerang, siapa yang bagian yang menjaga. Nu menang undian eta nu nyerang, yang menang itu yang menyerang. Upama nu eleh tang tuwe kudu ngajaga. Nah, kalau yang kalah tadi, yang kalah batu kertas gunting, dia yang menjaga. Selanjutnya paragraf yang kedua, nu nyerang kudu norobos nu ngajaga ti mimiti raja nepi ka pangtungtungna. Yang menyerang harus menerobos yang menjaga dari mulai raja sampai ke ujung kan tadi 11 orang tuh, ke ujung orangnya. Bari ulah keluar tina gurat wates, dan tidak boleh sambil nggak boleh keluar dari garis batas. Raja ngajaga di gurat mimiti jeung di gurat tengah atau sodor. Jadi raja itu posisinya dia menjaga di garis pertama dan di garis tengah. Sedangkan nu sejena ngajaga dina guratna masing-masing unggah petak. Nah, sedangkan untuk anggota yang lain itu menjaga di garisnya masing-masing di setiap kotak. Paragraf yang ketiga, upama regu nu nyerang bisa norobos atau ngaliwatan gurat mimiti nepi ka gurat padungtung. Kalau regu yang menyerang itu bisa menerobos atau bisa melewati garis dari awal sampai di ujung, sarta balik deui ka asal bari teu meunang katowel kudu ngajaga, serta dia kembali lagi ke tempat asal dan sama sekali tidak nggak kepegang sama yang menjaga, maka regu nu nyerang menang. Karena itu regu yang menyerang tadi tuh dia menang dalam permainan itu. Kudu kabeh anu balik deui ka asal nama, bisa salah saurang anggota reguna wae bari nyebut asin gitu. Jadi yang balik ke tempat asal itu enggak harus semuanya, jadi bisa salah seorang dari anggotanya aja. Oke, next, terakhir, paragraf yang terakhir. Upama regu nu nyerang teh salah saurang anggotana aya nu beunang katowel, kudu ngajaga nu nyerang teh eleh. Kalau misalnya ada salah satu anggotanya yang kepegang nih sama tadi yang menjaga, maka itu kalah teman-teman, serta kudu ngajaga. Ari nu tadi ngajaga ayeuna jadi nu nyerang kitu wae seterusnya. Jadi kayak bolak-balik, yang tadi menyerang sekarang giliran menjaga, yang tadi menjaga giliran menyerang gitu. Nu menang jeung nu elehna ditangtukeun ku lobana kata asin gitu teman-teman. Nah, ini dia Bunda ada ininya ya. Contoh cara mainnya nih kayak gini kira-kira gambarnya. Nanti ada videonya Bunda sertakan juga ya. Oke, teman-teman boleh ditonton, ini dia video cara main dari gobak sodor itu.
Oke, udah ditonton kan teman-teman? Selanjutnya nih, mahami esi wacana sangkan hidup bisa maham kanan wacana di luhur. Pek jawab sakur pananya ia dihandap. Silakan jawab pertanyaan di bawah ini yang teksnya yang tadi udah Bunda bacain di gerobak sodor sama yang di bagian cara main. Naon bedana nomor hiji, naon bedana kaulinan barudak zaman baheula jeung zaman ayeuna? Apa bedanya permainan anak zaman sekarang sama zaman dahulu? Apa tuh bedanya? Kedua, tadi sudah ada ya di awal. Kedua, di mana asalna gobak sodor? Nah, tadi udah Bunda sebutkan ya, gobak sodor itu berasal dari mana? Gobak sodor berasal dari mana? Silakan teman-teman jawab. Yang ketiga, pertanyaan ketiga, iraha jeung di mana barudak bisa ulin gobak sodor? Kapan dan di mana anak-anak bisa bermain gobak sodor? Tadi ada juga ya jawabannya di teksnya. Yang keempat, sabaraha urang pamain gobak sodor teh? Berapa orang setiap kelompok pemain gobak sodor? Tadi udah Bunda sebutin ya. Dan yang kelima, sabaraha ukuran lapangan gobak sodor? Ayo, berapa nih? Tadi ya udah ada ya, ukuran panjang dan lebarnya lapangan gobak sodor. Oke teman-teman, hatur nuhun, silakan diisi, selamat mencoba. Yang teman-teman belum paham, boleh silakan bertanya ke Bunda. Kurang dan lebihnya Bunda mohon maaf ya teman-teman. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.